Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Perselisihan klan yang meledak setelah terpendam dalam waktu yang lama akhirnya mencapai sebuah kesimpulan yang tidak dapat diduga oleh siapapun. Yun Ce sebenarnya tidak tahu bagaimana Su Hengshan akan memperlakukan Su Hengyue dan putranya, serta para tetua dan murid yang selalu mendukungnya. Dia tidak terlalu mempedulikannya. Ketika Blackwood Stronghold pergi, dia membawa Su Ling'er dan pergi. Selama masalah ini, Yun Ce secara kasar memperoleh pemahaman tentang sifat Su Hengshan. Jelas sekali, dia adalah orang yang jujur, rendah hati, dan dia menaruh banyak kasih sayang di hatinya, tapi dia bukanlah pemimpin klan yang baik. Karena dia tidak cukup galak dan tekun dalam melakukan sesuatu. Kalau tidak, seseorang, seperti seorang tetua, tidak akan merajalela seperti itu. Meskipun sudah mencapai tahap ini dan Su Hengyue telah mengkhianati klan, Yun Ce bisa membayangkan cara dia menangani masalah ini masih belum terlalu menentukan. Bagaimanapun, Su Hengyue adalah kakak laki-lakinya. Selain itu, bukan hanya dia, ada banyak tokoh senior yang mendukungnya. Dari kejadian hari ini, Yun Ce bisa melihat potensi krisis yang dialami klan Grand Wake. Kakak Yun Ce, Papa bilang aku sudah menjadi tunanganmu. Apa itu tunangan? Su Ling'er menggenggam tangan Yun Ce dengan tatapan bingung dan bertanya. Dia samar-samar tahu apa arti kata tunangan, tapi dia ingin mendengar jawaban dari mulut Yun Ce. Yun Ce tersenyum dan berkata, itu berarti ketika Su Ling'er besar nanti, kamu akan menikah denganku dan menjadi istriku, seperti kakak perempuanmu yang cantik. Xia Qingyue menatap ke arahnya dengan ekspresi yang aneh. Istri, apa maksudnya? Mulut Su Ling'er sedikit menganga, sapaan seperti ini membuatnya semakin bingung. Artinya hanya aku yang bisa memanggilmu Ling'er. Setelah Ling'er menjadi istriku, kami akan bersama selamanya untuk saling menemani, saling menjaga, dan membahagiakan satu sama lain serta melakukan semua hal yang membuat kami bahagia bersama. Kata Yun Ce ringan. Kata-kata ini sangat sederhana untuk diucapkan, tetapi Su Ling'er pada saat itu, sampai dia menghilang dan layu, tidak dapat mendengarnya dari mulutnya. Langkah kaki Su Ling segera menjadi jauh lebih lambat, seolah kata-kata Yun Ce membuatnya bodoh. Yun Ce menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati bertanya, Ling'er, lalu ketika kamu besar nanti, apakah kamu ingin menjadi istriku? Su Ling'er mengangkat pipinya yang lembut dan bersalju, lalu mengangguk sekuat tenaga. Dia tertawa manis, Aku suka bersama kakak laki-laki Yun Ce. Yun Ce memegang tangan kecil Su Ling'er lebih erat lagi. Hatinya dipenuhi kehangatan, bercampur dengan rasa sakit. Akhirnya, Xia Tiyue tidak bisa lagi berdiam diri. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Su Ling'er kecil yang lembut, langsung menebak usianya, dan mengerutkan alisnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu serius? Yun Ce tahu apa yang dipikirkan Xia Qingyue. Siapapun yang melihatnya begitu serius dan bertekad untuk menjadikan seorang gadis berusia 10 tahun sebagai istrinya hanya akan memiliki satu kata di hatinya, binatang. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tanpa daya berkata, saya sebenarnya serius, tapi, saya punya alasan sendiri. Selain itu, ekspresi Yun Ce sedikit menyakitkan, ini hanya mimpi, bukan? Karena ini hanya mimpi, biarlah menjadi seindah fantasi. Xia Qingyue sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, tapi melihat ketulusan dan kesedihan di matanya, dia membalikkan pipinya dan tidak bertanya lagi. Qingyue istriku, hari ini kamu, Yun Ce dengan sangat hati-hati bertanya, mengapa kamu begitu, patuh? Xia Tiyue menunduk dan dengan ringan berkata, kekuatan yang aku miliki sekarang seharusnya milikmu. Jika Anda ingin menggunakannya, saya tidak akan menolaknya. Yun Ce menatap kosong, mencubit hidungnya sedikit, dan tidak melanjutkan topik ini, dari alam mendalam bumi hingga ke alam kaisar mendalam,
kemajuan ini terlalu menakutkan. Namun, jika kemajuannya terlalu besar, mungkin akan timbul masalah ketidakstabilan dunia. King Yue, alangkah baiknya jika aku menemanimu kembali ke paviliun percing naga untuk sedikit menyelaraskan auramu untuk menghindari serangan balasan yang mungkin tertinggal. Xia Tiyue mengangguk, sudah cukup jika aku kembali sendiri. Kamu bisa bermain dengan Linger. Yunce tidak terus memaksa. Setelah memperingatkannya untuk waspada, dia membawa Su Linger dan pergi. Bagaimanapun, dia berjanji pada Linger bahwa setelah Xia King Yue bangun, dia akan terus bermain dengannya. Setelah Yunce berjalan jauh, Xia King Yue berbalik untuk melihat sosok Yunce dari belakang. Suasana hatinya kosong saat dia tanpa sadar berkata sendirian, apakah karena kita adalah suami dan istri? Linger, kamu ingin pergi dan bermain kemana? Hehe, saat aku bersama kakak laki-laki Yunce, suasana hatiku akan berubah menjadi sangat baik. Tidak apa-apa pergi kemanapun dan bermain, oh, biarkan aku berpikir. Benar, ayo pergi ke hutan bambu di belakang, dan bermain, oke. Hutan bambu. Dua kata ini menyentuh sebagian saraf Yunce. Di kaki gunung terdapat hutan bambu yang sangat besar. Saya paling suka angin di sana. Hanya saja, Papa berkata bahwa banyak binatang buas berbahaya mungkin muncul di sana, dan dia tidak pernah membiarkanku pergi ke sana sendirian. Papa juga selalu sibuk, jadi dia jarang mengajakku bermain ke sana. Hutan bambu, oke, kalau begitu ayo kita pergi ke hutan bambu dan bermain. Di sebelah selatan klan Grand Wake, terdapat area luas yang ditutupi hutan bambu yang membentang hingga ke kaki gunung di kejauhan, warna hijau zamrud pekat membanjiri seluruh area itu. Bersamaan dengan gemerisik daun bambu, dahan bambu yang lebat, serta hembusan angin menyegarkan yang tak henti-hentinya menyapu, membuat orang menjadi sangat rileks dan riang. Wow, sangat santai. Berdiri di tengah hutan bambu, Su Linger memejamkan mata dan mengulurkan kedua lengannya, lalu mengangkat hidung kecilnya untuk mengendus udara segar dari hutan bambu dengan sekuat tenaga. Hutan bambu di depan mereka tidak sepadat tempat tinggal Yunce dan Su Linger sebelumnya, tapi setelah melihat warna hijau zamrud yang sama, kesegaran yang sama menyenangkannya, dan merasakan hembusan angin yang datang, rasanya seperti rohnya sedang dibilas ringan. Melihat hutan bambu, lalu melihat Su Linger, Yunce menjadi konyol sejenak. Pada saat itu, hutan bambu yang indah dan Linger yang indah, dunia yang indah dengan dua orang, mengapa satu-satunya hal yang dia melihat kebencian? Su Linger selalu melankolis, dia selalu menyuruhnya melepaskan kebenciannya. Mungkin, saat itu, dia sudah melepaskan masa lalunya dan hanya ingin tetap bersama dengannya. Kemurungan yang dia alami kemudian, sama sekali bukan berasal dari masa lalunya, tapi mungkin datang darinya. Kakak Yunce, sungguh indah di sini kan? Su Linger tersenyum dan berkata, ini adalah tempat favoritku. Setiap kali saya datang ke sini, rasanya seperti saya menjadi peri, dan saya akan melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Saya suka semuanya di sini, saya sering berpikir, jika saya besar nanti, saya pasti akan menempatkan keluarga saya di dalam hutan bambu, oh. Memikirkannya saja sudah membuatku sangat bahagia. Hati Yunce bergetar hebat. Tidak heran ketika Tuan meninggal, dia menyeret dirinya yang tidak sadarkan diri dan terluka parah selama beberapa hari, dan berhenti di sepetak hutan bambu. Saat itu, dia hanya percaya bahwa Su Linger merasa aman dan tersembunyi, ternyata, dia sangat menyukai hutan bambu dan memimpikannya hutan bambu sejak kecil. Di hutan bambu, hatinya bisa tenang, dia bisa membayangkan dirinya sebagai peri, dan hanya di dalam hutan bambu, dia bisa mengatasi kesepian, kekhawatiran, ketakutan, depresi dan masalahnya, hari demi hari, tahun demi tahun, selamanya menunggu kepulangannya. Yunce mengepalkan kedua tangannya erat-erat, dan jantungnya terasa sakit seperti bantalan-bantalan.
Rasa malu memenuhi jiwanya seperti air pasang. Dia semakin menyadari bahwa dia tidak berharga bagi Linger, bahwa dia tidak mampu menebusnya bahkan setelah 10 masa kehidupan. Linger, ayo kita bangun rumah di sini, oke? Yunce bertanya dengan ringan. Hah? Bangun rumah, di sini? Su Linger sangat takjub. Yunce tersenyum dan mengangguk, bukankah Linger selalu bermimpi tinggal di hutan bambu? Kalau begitu mari kita bangun rumah bambu kecil di tengah-tengah bambu tersebut. Dengan cara ini, Su Linger bisa tinggal di sini selama dia mau. Rumah bambu. Setelah Su Linger terkejut beberapa saat, matanya yang berbintang langsung menjadi sangat cerah. Bisakah kita, benarkah? Tapi jika bambu di sini terluka, bukankah itu terlalu disayangkan? Haha, Yunce mulai tertawa. Dia dengan lembut menghibur pipi Linger dan dengan penuh kasih berkata, ada begitu banyak bambu di sini, dan hanya sedikit yang bisa menjadi bagian dari sebuah rumah kecil. Jika bambu-bambu ini tahu bahwa mereka bisa dijadikan rumah untuk Linger yang menggemaskan, maka mereka pasti akan sangat senang. Su Linger melepaskan kekhawatiran batinnya dan berteriak dengan kebahagiaan yang tiada taraf. Yunce mengacungkan jarinya dan mengarahkan kekuatannya yang dalam seperti pisau. Dengan sapuan jarinya, lebih dari 10 bambu terpotong rapi. Tidak lama kemudian, tumpukan besar batang bambu yang cukup tebal bertumpuk di sisinya, dan ruang terbuka yang cukup luas dibersihkan di hutan bambu yang lebat ini. Dengan kekuatan Yunce yang luar biasa, prestasi teknik ini tidak terlalu sulit, tapi juga tidak membuat rileks. Namun, dengan Su Linger yang penuh semangat menyemangati dia di sisinya sambil menyeka keringatnya dari waktu ke waktu, meskipun keringat membasahi punggungnya, dia tidak merasa sedikit pun kelelahan. Langit berangsur-angsur meredup dan sebuah rumah bambu kecil sederhana akhirnya terbentuk. Rumah bambu kecil ini jauh lebih kecil dan lebih kasar daripada tempat Su Linger dan dia tinggal. Rumah itu bahkan tidak cukup untuk melindungi mereka dari angin dan hujan, namun kelezatan ini tentu saja memiliki perasaan bersih dan menyegarkan. Selain itu, ini bukan hanya sebuah rumah bambu kecil, ada tempat tidur kecil dan kursi kecil di dalamnya. Setelah rumah bambu terbentuk, telinga Yunce dipenuhi dengan sorakan gembira Su Linger. Dia dengan bersemangat berlari mengelilingi rumah bambu kecil itu. Suaranya yang penuh semangat dan indah mencapai telinganya dari jauh, dia sebenarnya seperti peri yang riang. Kakak Yunce, ayo kita tinggal di sini saja hari ini, oke? Ini adalah impianku sebelumnya, juga, dengan kakak laki-laki Yunce yang menemaniku, aku tidak akan takut sama sekali. Oke. Di tengah hutan bambu, mereka bermain dari sore hingga bulan menggantung di langit malam. Tawa yang keluar dari Linger hari ini lebih dari apa yang Yunce dengar darinya selama itu. Sore ini, sorak-sorai dan tawa yang datang dari Linger menjadi seluruh dunianya. Saat ini, dia hanya milik Linger. Bulan cerah menggantung tinggi di langit, dan Linger, yang berlarian sepanjang sore, akhirnya lelah. Dia dan Yunce tidur bahu-membahu di ranjang bambu yang mereka bangun bersama. Rumah bambu itu sangat sederhana dan sangat kaku, bergerak sedikit saja akan menyebabkan sungai itu meluap. Namun, berbaring di atasnya, menghirup udara segar, mengendus aroma bambu hijau zamrud, dan merasakan angin sepoi-sepoi yang sesekali menyelinap melalui celah-celah, keduanya merasa sangat puas. Tentu saja, hal yang lebih penting lagi adalah mereka berada di sisi satu sama lain. Kakak Yunce, aku benar-benar ingin bersama denganmu selamanya. Oh, jika aku mengatakannya seperti itu, apakah itu akan membuat kakak Yunce merasa aneh? Tentu saja, kita baru saja bertemu hari ini, tapi aku menyukai yang besar, saudara Yunce. Sejak pertama kali aku melihatmu, apakah aku gadis yang benar-benar aneh? Tempat tidur kecil itu sangat sempit. Su Linger dengan ringan bersandar pada tubuh Yunce dan bertanya dengan suara kecil. Tidak, Yunce mulai tersenyum, karena sama saja ketika aku melihat Linger.
Sepanjang hidup, sangat sulit bagi seseorang untuk menyukai seseorang saat pertama kali mereka bertemu. Jika dua orang merasakan hal yang sama terhadap satu sama lain, mungkin mereka ditakdirkan oleh surga untuk bersama, atau mungkin memiliki kasih sayang yang tersisa dari kehidupan sebelumnya. Linger berbalik dan menyandarkan kepalanya di lengan Yunce. Matanya samar-samar memandangi cahaya bulan yang menyinari sela-sela celah pohon bambu. Lama kemudian, dia berkata dengan lembut, "Jika saya bisa tidur di hutan bambu, sambil berada di bawah sinar bulan, pasti akan menjadi hal yang sangat indah." Yunce menatap ke atas, dan memberikan senyuman lembut dan alami. Mendorong keluar telapak tangannya, dengan suara, "Bang," langit-langit bambu di atasnya memperlihatkan lubang yang cukup besar. Bulan purnama, sepenuhnya muncul dalam pandangan Linger. Cahaya bulan yang sangat banyak mengambil kesempatan untuk turun juga, menerangi setiap sudut rumah bambu. "Wah," Su Linger menjerit pelan, melihat bulan purnama di langit, dan merasakan atmosfer yang datang dari pria di sampingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan yang bahkan hatinya sedang mabuk. "Kakak Yunce, bisakah aku benar-benar menjadi istrimu, seperti kakak perempuan yang cantik, dan bersamamu selamanya?" Su Linger bertanya dengan konyol. Saat ini dia masih belum begitu memahami hubungan antara pria dan wanita. Namun, dia benar-benar murni, sangat kuat, menyukai dan ingin bersama dengannya. Yunce memegang tangan kecilnya dan berkata dengan lembut, "Tentu saja, ayahmu sudah menjodohkanmu denganku di depan banyak orang. Ketika hari aku kembali tiba, dan Linger sudah dewasa, kita bisa menikah, dan kemudian, bersama selamanya." Su Linger mula-mula tertawa ringan, lalu bereaksi terhadap sesuatu, lalu dia langsung meraih lengan Yunce. "Ketika Anda kembali, kakak Yunce, kamu akan pergi. Ini adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh jiwa dewa jahat. Hal-hal seperti alam ilusi, Yunce tidak asing bagi mereka. Dalam ujian Phoenix dan ujian Dewa Naga, tempat-tempat yang pernah dia kunjungi semuanya adalah alam ilusi. Orang-orang yang muncul di alam ilusi, tidak akan tahu bahwa itu sebenarnya juga ilusi. Namun, alam ilusi, bagaimanapun juga, adalah alam ilusi. Dia hanya bisa tinggal di sini selama 24 jam, dan setelah dia pergi, semua yang ada di sini, semuanya akan hilang juga. Merasakan kepanikan dalam suara Su Linger, hatinya tertahan, dan berkata, "Linger, aku bukanlah seseorang yang termasuk dalam tempat ini. Rumahku berada di tempat yang sangat jauh, jauh sekali. Meskipun aku tidak ingin pergi, aku masih harus kembali, dan aku harus pergi besok. Tapi, Linger, jangan khawatir, ketika kamu sudah dewasa, aku pasti akan kembali, aku akan kembali untuk menikahimu, dan kemudian, membawamu pergi, dan tinggal bersamamu, oke?" Ini semua adalah kebohongan yang tidak bisa dipenuhi. Sebab, setelah 24 jam berakhir, semua yang ada di sini akan hilang. Tidak peduli apakah itu Su Linger di masa lalu, atau Su Linger saat ini, keduanya tidak akan pernah muncul lagi di dunianya. Namun, janjinya ini, sebenarnya berasal dari jiwanya, dan tidak ada sedikit pun kepalsuan. Jika Su Linger masih hidup di dunia ini, maka, tidak peduli seberapa mahal harganya, dia pasti akan memenuhinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Su Linger menunggunya dengan susah payah lagi. Malam seketika menjadi sangat sunyi. Cahaya bulan tidak lagi bersinar, dan bahkan angin malam yang memabukkan pun seakan menghilang tanpa jejak. Ketika informasi tentang kepergian Yunce besok, dan bahkan untuk jangka waktu yang lama, memasuki pikiran Su Linger, dia menyadari semua yang dia rasakan saat ini, diam-diam berubah menjadi keengganan dan kesedihan. Dia dan ayahnya telah datang ke hutan bambu ini berkali-kali, dan setiap saat, dia selalu bahagia. Namun, dia jelas tidak merasa diberkati seperti malam ini. Yang paling dia sukai bukanlah hutan bambu,
tapi orang yang saat ini menemaninya menonton hutan bambu bersama. Sulinger melemparkan dirinya ke tubuh Yunce. Dia tidak menangis, dia hanya menutup matanya rapat-rapat, dan berkata dengan lembut, seolah-olah dia sedang berbicara sambil tidur. Kakak Yunce, kamu harus kembali. Aku akan tumbuh dengan baik dan patuh. Aku akan menunggumu kembali dan menikah denganku, tidak peduli berapa lama, aku akan selalu menunggu, aku akan terus menunggu sampai kamu kembali dan menikah denganku. Meski kata-kata tergila-gila yang keluar dari seorang gadis berusia 10 tahun dipenuhi dengan kepolosan, itu lebih menyegarkan daripada kata-kata emosional seorang wanita dewasa. Sebab, perkataan dari seorang gadis di usia semuda itu tidak akan mengandung sedikit pun kepalsuan, tujuan, dan kesengajaan, melainkan hanya emosi, perasaan, dan keinginan yang paling murni dan paling sederhana. Pada hari kedua, ketika Yunce membawa Sulinger kembali ke klan Grenwake, hari sudah siang. Berdasarkan waktu, 24 jam yang dinyatakan oleh jiwa dewa jahat, hanya tersisa kurang dari 1 jam. Tadi malam, mereka tidur berpelukan, dan di pagi hari, saat langit masih gelap, Yunce menggendongnya dan mendaki Gunung Grenwake, di mana mereka menyaksikan matahari terbit bersama, dan memakan buah-buahan liar yang berasal dari Gunung Grenwake. Mereka meninggalkan banyak suara dan jejak kaki mereka di Grenwake Mountain, dan begitu saja, tanpa disadari, tenggat waktu telah semakin dekat. CR, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk tinggal beberapa hari lagi? Linger sama sekali tidak ingin melihatmu pergi. Melihat Sulinger yang berbaring telentang dan menolak untuk turun sama sekali, Su Hengshan berkata tanpa daya sambil tersenyum. Kepada Yunce dan Xia Qingyue, dia secara alami bersyukur di dalam hatinya, namun, sebelum dia bisa mengakomodasi mereka, mereka benar-benar maju untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya juga sangat ingin bertahan, namun, saya benar-benar mempunyai alasan yang membuat saya tidak punya pilihan selain pergi. Saya meminta maaf kepada ayah mertua, dia menoleh dan menatap gadis yang digendongnya. Dengan suara paling tenang yang bisa dia gunakan, katanya, saya tidak mau membiarkan Linger pergi juga. Su Hengshan mengangguk. Dia sudah sangat yakin bahwa Yunce dan Xia Qingyue pasti adalah murid yang lahir dari sekte suci tingkat dasar. Tindakan dan keputusan mereka, bahkan dengan gelarnya sebagai ayah mertua, pada dasarnya dia juga tidak berani ikut campur. Melirik gadis yang diam-diam berbaring di punggung Yunce, dengan kedua tangannya memeluk erat lehernya, dia diam-diam menghela nafas, dan berkata, apakah kamu akan pergi sekarang? Iya, suruh Linger menggantikanku untuk mengirim kalian berdua pergi. Orang yang mengirim Yunce dan Xia Qingyue hanyalah Sulinger. Karena, Su Hengshan tahu bahwa orang yang dipedulikan Yunce hanyalah Linger, dan bahkan jika dia mengirim mereka secara pribadi, itu akan berlebihan. Setelah meninggalkan klan Grenwake, Sulinger menemani Yunce dan berjalan sangat jauh, di mana mereka bahkan tidak bisa melihat siluet klan Grenwake. Waktu yang tersisa dari 24 jam penuh, akhirnya mencapai hitungan mundur terakhirnya juga. Sulinger dengan erat meraih tangan Yunce. Dia dipenuhi dengan tawa manis saat mereka berjalan, dan bahkan tidak memperlihatkan ekspresi depresi sedikit pun. Berjalan ke sini, kaki Yunce berhenti, dan dia berkata dengan lembut. Linger, kamu bisa berhenti mengirim kami pergi dari sini. Jika kita melangkah lebih jauh, saya mengkhawatirkan keselamatan perjalanan pulang Anda. Sulinger tidak memiliki perlawanan sedikit pun, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku akan mendengarkan kata-kata kakak Yunce. Kamu dan kakak perempuan cantik harus berhati-hati di jalan. Kakak Yunce, bisakah kamu memberiku sesuatu yang membuatku merasa kakak Yunce selalu di sisiku? Saat dia tersenyum, setetes air mata yang tidak dia kendalikan dengan baik, benar-benar jatuh dari sudut matanya, bekas air mata yang panjang membasahi wajahnya yang lembut.
Hati Yunce bergetar, dan kemudian, dia langsung dipenuhi dengan rasa asam yang rumit. Dia berjongkok, dan dengan lembut melepas pakaian luar Sulinger. Kemudian, dia melepas Dragon Scale Armor dari tubuhnya, dan di bawah tatapan terkejut Xia Qingyue, dia menaruhnya ke tubuhnya. Dragon Scale Armor dapat secara otomatis menyesuaikan dirinya sesuai dengan bentuk tubuh pemakainya, jadi, meskipun sosok Sulinger sangat ramping dan kecil, namun tetap sangat serasi. Linger, pakaian ini disebut Dragon Scale Armor, dan bisa melindungimu dengan sangat baik. Kamu harus sering memakainya, sama seperti aku akan berada di sisimu, melindungimu. Melepaskan Dragon Scale Armor yang sangat berharga, dan memberikannya kepada Sulinger yang berada dalam dunia ilusi, ini sepertinya terlihat sangat konyol, namun, Yunce tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali, karena ini adalah perlindungan terbaik yang dia bisa berikan pada Sulinger setelah meninggalkannya. Dia mengeluarkan cincin spasial ungu, dan memindahkan semua makanan dan air yang disimpan di mutiara racun langit ke dalamnya. Kemudian, dia mengeluarkan berbagai pelet obat yang biasanya dia saring sendiri, dan memasukkannya ke dalam ring juga, saat dia mengajarinya cara menggunakan masing-masing pelet. Ini adalah pelet pengembalian surga kecil, gunakan ketika kamu terluka, ini adalah pelet embun hijau, ketika kamu secara tidak sengaja keracunan, makanlah salah satu dari ini adalah pelet pemulihan yang sangat besar, ketika kamu tidak memiliki energi yang tersisa, makanlah salah satunya. Di masa depan, jika aku mengatakan jika suatu hari nanti kamu tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah, dan terus-menerus menghadapi bahaya, kamu pasti harus mengingat barang-barang yang ada di dalam sini. Kamu harus menggunakan item di sini, untuk melindungi dirimu dengan baik, oke. Sulinger mendengarkan kata-katanya, terus-menerus mengangguk, dan mengangguk. Yunce tidak memakai cincin spasial ini di tangan Sulinger, karena itu akan terlalu mudah dilihat oleh orang-orang, lagi pula, cincin ungu yang memiliki ruang raksasa dan umur simpan yang lama masih dianggap sebagai harta berharga bahkan di klan kakek. Dia memasukkan benang ulat sutera emas ke dalam cincin itu, menggantungkannya di leher Sulinger, dan memasukkan cincin spasial yang berkilau dengan cahaya ungu ke dalam pakaiannya. Di dalam sepasang mata Sulinger, tetesan air mata saat ini jatuh. Patah-patah, setiap tetes air mata, jatuh ke bagian terdalam jiwa Yunce. Dia menggendong Sulinger dan berkata dengan lembut, Linger, jangan sedih. Bagaimanapun, kita tidak akan terpisah selamanya. Setelah kamu dewasa, aku akan kembali untuk menikahimu. Jadi, kamu harus tumbuh dengan bahagia dan ceria, sehingga ketika aku kembali, aku bisa melihat Linger yang paling cantik. Jika di kemudian hari, kamu menemui kesulitan, kamu tidak boleh takut, dan kamu juga tidak boleh putus asa. Kamu harus selalu ingat bahwa, di dunia ini, akan ada seseorang yang, meskipun dia tidak dapat melihatmu, dia akan tetap memikirkanmu selamanya, dan merindukanmu. Sulinger mengangguk kuat, dan berusaha menahan suara tangisnya. Giginya yang tipis, sudah menggigit deretan bekas gigi yang dalam di bibir merah kecilnya. Waktu yang tersisa, sudah mulai memasuki akhir dari akhir. Yunce melepaskan Sulinger, memegangi wajahnya dengan kedua tangannya, dan dengan lembut mencium keningnya. Kemudian, dia berbalik, mengertakkan gigi, dan berjalan maju, selangkah demi selangkah, semakin jauh dari garis pandang Sulinger. Sulinger tidak mengejarnya. Kedua tangannya memeluk bagian depan dadanya, dan dia memeluk Dragon Scale yang berasal dari Yunce, yang masih membawa aromanya yang tersisa. Dalam pandangannya yang kabur, dia menatap sosok pria itu yang perlahan menghilang. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan air matanya mengalir. Teriakan keras disertai suara tangisan bergema di seluruh lahan terbuka yang luas. Kakak Yunce,
Aku akan menunggumu kembali dan menikah denganku. Kakak Yunche, kamu harus memikirkan aku, kamu pasti harus memikirkan aku, kamu tidak bisa tidak memikirkan aku. Kakak Yunche, aku akan tumbuh dengan cepat, kamu harus kembali, kamu harus kembali. Kakak Yunche, aku tidak ingin melihatmu pergi, Sosok Yunche semakin menjauh, dan akhirnya, pada saat tertentu, dia menghilang sepenuhnya dari pandangannya. Dia dengan lembut berlutut di tanah, memegangi wajahnya, dan mulai menangis dengan keras. Kakak laki-lakinya Yunche telah pergi, dan bahkan jiwanya, telah dibawa pergi juga. Tangisan keras Sulinger masuk ke telinga Yunche melalui angin, menyebabkan setiap langkahnya menjadi jauh lebih sulit dari yang sebelumnya. Ekspresinya sangat pahit, namun dia tidak berani untuk kembali. Sebab, ia takut jika harus berbalik, ia tidak mampu lagi melangkah. Hubungan kalian berdua sangat aneh. Melihat ekspresi Yunche, Xia Qingyue berkata dengan lembut. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pria dewasa dan seorang gadis yang baru berusia 10 tahun, menciptakan ikatan yang begitu kuat hanya dalam waktu singkat dalam satu hari. Yunche mengangkat kepalanya, dan memandang ke arah langit. Qingyue, apakah kamu percaya pada kehidupan lampau? Xia Tiyue sedikit terkejut. Dia diam-diam menatap Yunche sejenak, dan dengan lembut mengangguk. Saya percaya. Pada saat ini, di Xia Qingyue dan sekitarnya, gelombang distorsi spasial tiba-tiba muncul. Kami akhirnya akan kembali. Yunche menutup matanya, dan berbisik pelan. Selamat tinggal, Lingerku. Saat dia berbisik, sosoknya dan Xia Qingyue telah menghilang dalam distorsi spasial pada saat yang bersamaan. Setelahnya, perasaan pesawat luar angkasa menyerang, dan kemudian, dalam sekejap, menghilang lagi. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Saat membuka matanya, penglihatannya dipenuhi salju putih. Dia dan Xia Qingyue telah kembali ke alam rahasia cekungan surgawi. Namun, posisi mereka tidak berada di area teratas cekungan surga. Yunche menghela nafas panjang. Meskipun itu hanyalah Sulinger muda dari alam ilusi, dan hanya ilusi yang dibangun oleh kekuatan dewa jahat, bahkan jika itu masalahnya, perpisahannya dengan Sulinger masih menyebabkan dadanya tenggelam, seolah-olah itu akan meledak. Betapapun indahnya mimpi itu, pada akhirnya akan tiba saatnya seseorang masih harus bangun dari mimpi itu. Yunche melihat ke depannya, dan berkata dengan sedih. Tepat setelah itu, dia memasuki alam bawah sadarnya, dan berkata pada Jasmine, "Jasmine, mengapa jiwa dewa jahat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirimku ke alam ilusi seperti itu? Mungkinkah, setelah membaca ingatanku, itu membantuku mengatasi beberapa penyesalanku?" Alam ilusi, suara Jasmine terdengar. Jadi maksudmu, selama ini kamu berpikir bahwa dunia yang kamu tinggali satu hari sebelumnya, hanyalah dunia ilusi? Itu jelas merupakan alam ilusi, kata Yunche tanpa daya. Jika itu bukan alam ilusi, lalu bagaimana Sulinger, yang telah lama meninggal, akan muncul, dan dia bahkan Sulinger yang masih muda? Jasmine tiba-tiba mulai tertawa aneh, seolah dia menemukan sesuatu yang menarik, sambil perlahan berkata, "Begitu, tidak heran emosi dan tindakanmu sangat tidak biasa. Anda sebenarnya memperlakukan tempat itu sebagai dunia ilusi, tapi, saya dapat memberitahu Anda hal ini dengan sangat bertanggung jawab. Dunia tempatmu berada sebelumnya, pastinya, bukanlah sebuah alam ilusi."